beda napa sombong setong bayi yang hadir malam ini yang pernah melihat surgaku, kata Allah. Kira-kira ajunan pernah habis surga Allah? Beda saya pernah habis surga Allah? Sombong. Nah, para malaikat menjawab, sombong ya Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, hai malaikat, kalau seandainya seumpama beda setong bayi saya hadir malam semangken pernah ngabes surga engkau, kira-kira apa yang akan terjadi? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, umpama beda setong bayi orang pernah ngabes waktu ajunan ya Allah, insya Allah sepanjang hidupnya akan diisi dengan ibadah dan amal soleh, saking terona masuk ke surga Allah, karena saking kepinginnya masuk di dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Al-Mukarram Kiai Haji Zaini beserta seluruh para kiai yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga kita semua senantiasa mendapatkan barokah manfaat dari ilmu dan akhlak beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, neka nangfi Madura napa bahasa? Bahasa napa Madura? Ma'elik balik pakun Madura. Gula neka paling tako epa konbenta Madura. Nah, apa mak tako epa konbenta Madura? Karena mulai dari kini gula neka epa pondok sareng Pak Gula tepat pondok sekiana orang Cirebon. Pertama gula pondok Pondok Pesantren Darussalah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Naneka mon maknain ketabnya di bahasa Cirebon. Terakhir gula pondok Pondok Pesantren Wali Songo di daerah Sombon Banyuwangi asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jen saraan boleh benikun coba tapi kiai na osing. Nah akhirnya peleman dari pondok gula kan beda benda besar, congkok gula beda benda besar. Neka gula mengalami banyak masalah. Masalah yang paling utama adalah masalah bahasa setempat. Karena mayoritas orang benda besar, neka pada sama orang kobena banyak sebentar Madura. Nah suatu saat gula kedatangan pamoy, Rabu kecongkok gula. Dalam ajaran agama Islam kan Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman kepada Allah, iman ke hari akhir, neka lebur menghormatan tamoy. Nah karena gula termasuk golongan yang iman kepada Allah dan hari akhir, beda tamoy
keluar lagi ke dalam niat ngormaten tamoy. Nah setelah ke dalam mereka pemerintah gula pas ngocak, mari silahkan makan pak, neng orangnya mak ketepaan tamoy orang Madura toto ini ngempian Madura toto orang Madura saya tak ngerti bahasa gula pas meker mereka kan tak nyaman pada bayi gula bentasan orang bui mereka akhirnya tamoy Pleman gula katanya ke kanca gula ketepaan di kanca Ustad pentel Madura pentel bahasa Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, saya tadi kedatangan tamu, saya persilahkan makan, tepat tamunya orang Madura, kebetulan tamunya orang Madura tidak ngerti bahasa Indonesia. Oh gampang, kamu nanti kalau mau mempersilahkan makan pakai bahasa Madura, kamu tinggal ngomong nyara ageer. Sampai anda bohong sama saya Ustaz, kan gula tak kok coba itu orang-orang tak ngerti. Nah kan gula mereka pas ngocak, saya ini kan Ustaz itu tidak mungkin bohong karena memang syarat jadi Ustaz syarat jadi kiai mereka tak oleh lecehkan. Men beda Ustaz beda kiai lecehkan, mereka Ustaz tak kena kiai tak beres karena tak oleh lecehkan. Dapat berapa hari gula neka kedatangan tamoy boleh tepat tamoy neka kanca lambek mentuk harus sholat orang rambi puji. Nah biasanya orang rambi puji neka Madura bisa bahasa bisa Jawa bisa ketepaan beda kanca sepentel Madura pentel bahasa gula di keeran keluar boleh niat hormaten tamoy pas gula enak betul lambek mentuk gula mereka oleh ilmu dari guru gula al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama empian tak kental maca Al-Quran kekelkean maca Al-Quran terlalu lancar maca Al-Quran gampang peristiqomah maca benare asal tak lancar bit-abit jadi lancar. Pada gula tak pentel tentang Madura, terlalu pentel tentang Madura, kocok kade, bertek kade, umpama reosan di budi markas pentel. Dalam konrantah niat ngormaten tamoy, gula pas niat ngamalaki ilmu, gula ngocak, nyala ada erkan, kanca gula neka kerja. Kamu kok pinter ngomong Madura sekarang? Karena ngerti gula neka tak pentel Madura. Iya, saya belajar sedikit-sedikit mas gimana bahasa Madura saya bagus atau tidak. Oh Maduranya kamu sudah bagus, cuma ada sayangnya sedikit. Loh memang kenapa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyala adeer? Halusnya nyala adeer itu nyala beduk. Kelewon aden gula kanca Pleman tak tanya boleh kanca saya Ustadz yang lebih terpercaya maaf pas gula oleh seminggu gula kedatangan tamoy aku kancana almarhum Pak Gula kiai raja rambu sarang maknyai kena sarang lorana karena beda tamoy aku telah oleh barokan kiai oleh barokan guru jadi keeran saya istimewa mereka yang keluar kafi. Setelah saya istimewa mereka keluar kafi, niat ngamalaki ilmu anyar gula maksudnya pas ngocak mator gula kiai nyara abu kiai ampun mereka kata kiai langsung mencela makin terbentar juga cekak macam jadi malam semangken gula tak pentar tentang Madura beda kalimat-kalimat saya kasar beda kalimat saya tak tepat gula nyawan sapora saya raja kira-kira mau atau tidak memaafkan saya mau atau tidak maka saya berlapar mereka sombong suaranya perkenalkan gula asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Oni yang tiang ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka Pak na Cina, embu na Jawa, Pak na Madura, embu na Cina.
nemon dan gula pak gula cena embu gula cena jadi 100% ditanggung halal gula cena orisinil. Karena gula cena orisinil maka malam semangken beda setong bidde. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sareng seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Beda seoning napa bidena? Beda seoning napa bidena? Urusan merepat, urusan mata, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat hadirin hadirat saya hadir malam semangken, masya Allah, let gula berlevel tenggenten jinakti. Memang orang gini mereka paling level kebenar lagi, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi di dalam Islam mereka, Islam tidak memandang yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka rentan, makanya gula titik apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Nah, boleh dan gula sareng ajunan kakak camat, oni ngempiang kecamat, calon, mate tak ngabus tua, saya ngode bisa mate kade, mate tak ngabus sake, saya bebes bisa mate kade, orang monpon mate, pendem ekokuren, saya teraki para tazia, para seziarah mereka Pleman, Rabu mereka pengkarnakin, memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari Marrobuka, Man Nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah Man Ikhwanuka, Sera Tretanah impian. Jawabannya adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam mereka tretan, maka jangan sampai bertengkar, jangan sampai asokter, jangan sampai saling menghina antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika umat Islam bertengkar antara yang satu dengan yang lainnya, ada satu sosok yang sangat mulia yang bersedih melihat umatnya bertengkar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau akan wafat, para sobung omor, nyabe ponde pak ekrungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tidak menyebutkan nama keluarganya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Wi Cinhai. Saya nama coba. Saya nama coba. Cecem-ngacem ngocak coba nek kayak selamatin nek. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam Al-Quran mereka beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian menjadi orang Islam mereka cek setengah cek kunangkung paongku pemantep. Karena cuma semangken mereka banyak orang Islam lah Islam KTP dalam Islam KTP mereka tapi orang Islam oni senamana abejel wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian abejel. Makanya man corona tak lekasnya ke karena umat Islam belum tanda abejel.
Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sareng almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya nama coba. Saya nama coba. Cocok tepat adu ke mana orang Islam. Karena cuma semakin mereka banyak orang Islam merasa tak pede mendi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret Losang pas beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Nah, mereka beda setong bisa. Pak nama Dura, Ibu nama Dura, endi anak laki beri nama Cong Emi. Beri nama siapa? Cong Emi. Neka Pak Mekel, Embu tak Mekel. Umpama si Cong Emi neka oleh rahmat dari Allah, mondok lulus dari pondok pas jadi kiai. Ojo sareng Kiai Zaini ngisi impihan di pondok pesantren Darun Najah. Ustadz MC pas matur kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Emi dipersilakan mengisi Maulidatul Hasanah. Kan gak cocok mereka. Jadi ngastete ceben seroben abri nama ke anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh. Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, alhamdulillah saat melaratan dan gula minimal nyari otangan gampang. Ada kamu nak gula biasanya di otak. Jangan sampai kegulana jangan banyak otangan. Mudah-mudahan semua yang hadir sendi otangan lekas kona. Masa tak mau otang mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang mulia ini kita semua hadir pada malam hari ini. Tujuan saya paling utama beda dua. Yang pertama yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dalam rangka haflatul imtihan Pondok Pesantren Darun Najah. Nah, di dalam kesempatan ini dan Gula sangat gembira sekali hadir di tempat ini, karena mulai dari hadirat dan Gula sampai malam semangke sareng Kiai Zaini sekeluarga Gula mereka yang ke anak kibi. Makanya saking yang ke anak kibi takon bentar tak ngenong. Karena anak kibi tak pagi. Gela Ustadz Qori menyampaikan dua ayat. Yang pertama yaitu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Kesempatan yang pertama Gula telah membahas sekonik tentang ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat yang pertama dan surat yang ke-17. Kalimat Subhanalladzi asra mereka diawali dengan satu kalimat yang berbunyi subhana. Subhana mereka adalah kalimat tasbih. Dalam Al-Quran kalau kita kaji dari awal sampai akhir, 2/3 isi Al-Quran mereka adalah sejarah para nabi dan rasul, sejarah para aulia, sejarah orang-orang terdahulu, baik yang mendapatkan nikmat dari Allah, yang berjuang di jalan Allah, maupun orang-orang yang diadab oleh Allah. Sementara sisanya isinya adalah tentang hukum dan syariat. Apa Al-Quran mereka dalam Al-Quran mak lebih banyak sejarah ketimbang masalah hukum. Karena menungsa mereka lebih mudah mengambil pelajaran ketika disampaikan dalam bentuk cerita daripada disampaikan dalam bentuk teori. Tapi menungsa mereka lebih lebih ngedengaki sejarah ketimbang masalah teori.
Nah, maka Al-Quran menyampaikan di dalam Al-Quran dikemas dalam bentuk kisah-kisah para nabi dan rasul dan para aulia. Nah, istimewanya surat Al-Isra mereka biasanya ketika Allah menceritakan sejarah-sejarah yang terjadi pada zaman dahulu, khususnya para nabi dan rasul, tidak pernah diawali dengan kalimat tasbih kecuali peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana kisah ini diawali dengan kalimat Subhanallahi asra. Kenapa kok harus diawali dengan kalimat tasbih? Apa mengawali sarang kalimat tasbih? Karena kalimat tasbih ini menunjukkan tentang sifatnya Allah yang dijauhkan dari segala kekurangan, yang mana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dari awal sampai akhir hampir semua kejadiannya tidak bisa diterima oleh akal manusia. Akal dan gula sareng ajunan mereka tak nyapok untuk mengikuti, memahami makna dan kisah perjalanan dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kalimat tasbih mereka adalah kalimat yang digunakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau masuk dalam tabut Najuko, tidak bisa keluar dari perut ikan, kemudian beliau bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena kalimat tasbihnya Nabi Yunus yang awalnya Nabi Yunus dalam tabut Najuko sampai hari kiamat, karena barokah kalimat tasbih akhirnya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Nah, kenapa kok harus diawali dengan kalimat tasbih? Karena lestari pelemana Rasulullah dari peristiwa Isra wal Mi'raj pas tepat kelakuna menceritakan apa yang beliau alami pada malam hari. Mereka kebanyakan orang kafir Quraisy menjadikan kesempatan kisah ini untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Karena secara akal dalam kitab mereka terangaki peristiwa Isra wal Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah mulai perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama sampai langit yang ketujuh, berkunjung ke surga dan neraka, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah preman sampai depan ke ketedungan Natibi, neka ketedungan Natipah Gunangan. Jadi artinya waktunya sangat-sangat singkat. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada zaman itu membutuhkan perjalanan kurang lebih 3 bulan. Jadi secara akalnya manusia, neka mustahil Nabi Muhammad SAW bisa melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra neka menurut bahasa artinya orang seaja dari malam. Mi'raj neka artinya ongke kekenangan selebih tinggi. Jadi umpama empian lestarena pengajian kan preman kan ajaran, berarti malam semangken empian pon Isra. Depak kebungkon Natibi ongke kelencak empian pon Mi'raj. Jadi malam semangken empian Isra wal Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Isra dan Mi'raj hari. Jadi kalimat Al-Asra mereka menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berhenti aja dan dipi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha, tapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa bidana aja dan dipi sampai diperjalankan? Gula beri contoh saya paling gampang. Gula mangkat dari Pujer mereka kol 5:30. Pas gula dari Congkok para mangkat berbilis, ini ngomong ada bilis, berbilis ongke kelampina dan gula. Nah otomatis gula ongke ke mobil, bilis nano ongke ke mobil. Depak nangkaan ambu aku jeng maghrib gula. Bilisnya kapakun alpe kelampina dan gula. Gula aku jeng bilis nano
Abajeng Depa edarun aja gula norok pengajian bisa juga norok pengajian lestarena pengajian Kleman depa ngepujeng gula umpama kol 11 bisa alon boleh setelah depa pujeng pas ketemu sang binina pas tanya ke lakena kabut mut kasemut maksudnya engki dilis empian mereka dari kading mak mulai gede tak nangareh kok gede apa jeng enangkaan pas mangkat ke balik baru lawa pengajian ke pesantren Darun Najah sia masa mereka secara akal bisnis mereka tak masuk akal apa dari pujeng mangkat kenangkaan depak ke balik baru Kleman abeni oleh ke pujeng mon bili seajalan bibi mereka telau bulan belum tentu depak nah bisa tak depak 6 jam bilis mereka bisa Kleman ke pujeng maka kalau menggunakan akalnya semut mustahil tidak masuk akal semut ini bisa berjalan dalam waktu yang singkat tapi karena diperjalankan maka yang namanya diperjalankan mereka norok siapa yang memperjalankan begitulah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW bukan Nabi SAW yang melakukan perjalanan sendiri pada malam hari tapi beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjut napambu yang masih katondu nama paling ojen deras hujannya tambah deras biasanya sampai mereka termasuk kategori pasukan berani mati tapi mon pengajian ojen tak bengal mangkat memang betul berani mati tapi takut masuk angin Subhanalladzi asra kata selanjutnya adalah bi'abdihi yaitu hambanya saya hamba yang dimaksud di dalam Al-Quran ternyata hamba yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW kalimat bi'abdihi mereka adalah kalimat khusus keistimewaan yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di mana bukan Nabi Muhammad yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah tapi Allah yang mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah mereka istimewa karena dalam Al-Quran mereka biasanya Allah ketika menceritakan para nabi dan rasul yang disebutkan adalah namanya wadkur fil kitab Ibrahim wadkur fil kitab Musa dan lain sebagainya tapi begitu menceritakan Nabi Muhammad SAW subhanalladzi asra bi abdihi disebutkan dengan kalimat abdun maka maknanya siapapun umat Islam umatnya Nabi Muhammad ketika memanjatkan sebuah doa melakukan sebuah amal soleh yang mana tawassulnya tidak melalui Nabi Muhammad SAW maka semua perbuatan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kalau kita perbanyak membaca sholawat bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW insya Allah setiap doa yang kita panjatkan barokah wasilah tawassul menyebut nama Nabi Muhammad doanya dikabulkan oleh Allah lambe Bani Israel bangsa Israel ketika Nabi Muhammad masih belum datang saben perang Bani Israel mereka tawassul menggunakan namanya Nabi Muhammad setiap bertawassul menggunakan Nabi Muhammad Bani Israel mereka selalu menang di dalam peperangannya pas semakin pada orang umatnya Nabi Muhammad umat Islam ngocak sholawatan bid'ah ngocak tawassul bid'ah karena tidak sesuai dengan tuntunan ajaran dari Allah dan Rasulnya orang-orang model seperti ini cek dingaki orang mereka ngajina sekoni ilmuna tak nyapok empian kontrol aman tak usah pelengan norok Kiai Zaini bayi jadi mon Kiai Zaini sholawatan empian norok insya Allah bener selamat mon Kiai Zaini tahlilan rabu empian norok tahlilan juga mon Kiai Zaini tak ragu mengatakan ini tidak boleh empian cek norok berarti tak boleh
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kalimat selanjutnya adalah laila. Laila ini kan apa artinya? Laila artinya malam. Kenapa kok disebutnya malam? Dan kenapa Isra dan Mi'raj ini dilaksanakan pada waktu malam hari? Ternyata di dalam ajaran agama Islam, malam neka adalah betul paling istimewa. Sekadima banyak peristiwa-peristiwa besar, banyak ibadah-ibadah yang utama yang dikerjakan pada malam hari. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul terjadi pada malam hari. Turunnya Al-Quran untuk pertama kali, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terjadi pada malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada waktu malam hari. Hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah diawali waktunya pada malam hari. Sholat sunnah yang paling utama, satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, mereka juga dilaksanakan pada waktu malam hari. Bahkan sholat sunnah yang hanya dikerjakan 1 tahun 1 kali, sholat sunnah yang istimewa yaitu sholat sunnah tarawih, mereka dikerjakan pada waktu malam hari. Bahkan surat Al-Mu'min ayat 9 yang berbunyi ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, mereka torona ayat cuken bertona pas malam. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad malam bertoneka jangan dihabiskan hanya untuk tidur saja, tapi gunakan sebagian malam yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bermunajat kepada Allah. Maka laila neka artinya malam. Jadi mon beda reng bini saya nama laila berarti reng bini saya seneng apa jeng malam bener reng bini malam. Singkat cerita, beliau tidak menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj secara panjang karena mereka mau cerita lengkap, mereka bisa sampai keluar malam. Jadi beliau langsung menceritakan singkatnya saja. Singkat cerita, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan Mi'raj dari langit pertama sampai langit ke-7, berjumpa dengan para nabi dan rasul, diawali dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama dan terakhir berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7, berkunjung ke surga dan neraka, naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah, ucapan percakapannya diabadikan di dalam sholat. Sekadima Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, maka Allah menjawab dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah mengucapkan permohonan salamnya jangan hanya untuk dirinya, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi umpama empian jadi orang soleh, empian jadi orang solihah, mereka termasuk dalam kategori yang dipermohonkan oleh Rasulullah langsung kepada Allah untuk mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilah perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah. Dari perjumpaan mereka hasilnya mendapatkan oleh ibadah sholat. Maka sholat mereka apa jeng mereka ibadah yang paling utama dan paling istimewa di dalam ajaran agama Islam. Yang menjadi pembeda antara orang Islam dengan non-Muslim terletak pada sholatnya. Doa mudah dikabulkan atau tidak tergantung dari sholatnya. Kenapa kok orang yang sholat doanya cenderung mudah dikabulkan?
karena semua ibadah di dalam Al-Quran mereka ketika Allah memerintahkan pasti melalui malaikat Jibril. Pakon apa sah ayatnya melalui malaikat Jibril. Pakon zakat perintahnya melalui malaikat Jibril. Tapi khusus sholat mereka langsung Allah kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Artinya ketika orang istiqomah menjaga sholatnya sama dengan istiqomah menjaga komunikasinya dengan Allah. Orang yang istiqomah menjaga komunikasinya dengan Allah, maka sesuai dengan janji Allah yang dikumandangkan di adzan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Orang sehat hejeng tak mungkin kalah, orang sehat hejeng pasti menang. Jadi beristiqomah apa hejeng. Nah, boleh para wali santri sendi anak mondu anak bejena pon mapan, sholat 5 waktu sudah terjaga, bahkan berjamaah. Cek sampai Pak Mbukna neka tak bejeng, supaya ada sambungan rohani, ada sambungan barokah antara kedua orang tua dan anaknya. Neka pertama Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan ke haflatul imtihan. Kikelar mbian? Kikelar. Soalnya kapiman jeli ke gula tak kok ngamuk dengan keadaan gula. Sambung saya ketandu. Ustaz Qori gula mengutip satu ayat surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abdullah sekonik membahas tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila diperintahkan kepada dirimu untuk melakukan sebuah majelis, maksudnya apabila ada orang yang cemumpian, baik itu majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, mereka ampian Rabu. Kenapa? Karena monampian Rabu majelis ilmu, di majelis sholawat, di majelis zikir, janji Allah yafsahillahu lakum, Allah akan memberikan kelapangan kepada diri kalian. Gula pas nemu enggak tepat kori gula maca ayat neka, gula neka akan sebut maca ketar, karena mesti pernah monduk monta pernah ulangi maca ilmu bisa elang. Gula baca sekong kitab di dalam sebuah hadis qudsi, ada sebuah percakapan antara Allah dengan para malaikat. Sekadima malaikat mereka menyampaikan laporan kepada Allah tentang sebuah peristiwa umpama semangken. Umpama malu semangken mereka lampian gempang ngerti. Malaikat mereka lapor ke Allah, ya Allah, malam semangken mereka daerah Balik Baru Sukabena, pondok pesantren Darun Najah, mereka apolong berkumpul banyak orang, beda laki, beda bini, pada toju, semuanya sama-sama memuji Engkau ya Allah, semuanya sama-sama bersolawat kepada kekasihmu, semuanya sama-sama berzikir mengingat Engkau, dan semuanya sama-sama bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Maka Allah atarnya ke malaikat, kira-kira orang serabu Darun Najah malam semangken mereka badan panten setembe ada atau tidak? Badan apa sombong setembe yang hadir malam ini yang pernah melihat surgaku, kata Allah. Kira-kira ajunan pernah ngabes suarga Allah? Badan saya pernah ngabes suarga Allah? Sombong. Para malaikat menjawab, sombong ya Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, hai malaikat, kalau seandainya seumpama beda setombai saya hadir malam semangken pernah ngabes suarga dan engkau, kira-kira apa yang akan terjadi? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, umpama beda setombai
orang yang pernah ngabes waktu ajunan ya Allah, insya Allah sepanjang hidupnya akan diisi dengan ibadah dan amal soleh, saking terona masuk ke surga Allah, karena saking kepinginnya masuk di dalam surganya Allah. Allah apanya boleh, malaikat beden apa sobung jamaah saya hadir malam semangken pesantren Darul Najah, saya pernah ngabes neraka nangkok. Beda saya pernah ngabes neraka sobung ki man beda gula berkat kata kok. Dijawab oleh malaikat, sobung ya Allah, tidak ada ya Allah. Maka Allah kembali bertanya, umpama seandainya saya hadir malam semangken setong bayi pernah ngabes neraka nangkok, kira-kira apa yang akan terjadi? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, umpama beda setong bayi pernah ngabes neraka ajunan ya Allah, insya Allah sepanjang hidupnya orang mereka tak bengal ngelakuin dosa, tidak berani untuk bermaksiat karena takut dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka Allah berfirman, wahai para malaikat, catat semua yang hadir malam semangken, mulai dari kanan sampai kacer, dari bawah sampai tengor, deje sampai lauk. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Siapapun yang hadir malam ini, kalau berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalau mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni segala dosanya. Dan pasti aku angkat orang-orang ini di tempat yang mulia di sisiku. Malaikat protes, ya Allah, neka beda setong ya Allah, rabu pengajian Darul Najah, intihan neka keng pedung ya Allah, neka ada lemah, catet pedung, tak catet mau pengajian. Maka dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, catatlah dia sama sebagaimana orang lain telah kau catat. Maka meskipun mata medem, kope ngata ngeding, tapi karena toju pengajian, oleh barokana buri toju pengajian, maka dia sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, neka istimewanya kalau suka hadir di majelis ilmu, karena hadirnya ke majelis ilmu dari Allah yafsahillah hulakum. Maka untung-untungnya orang tua kalau punya anak, endi anak masuk aki ke pondok pesantren, punya anak masuk ke pondok pesantren, keberuntungan yang paling besar bagi orang tua. Napa boleh cuman semangken beri pertama covid 2 tahun sekolah reng tua neka belengen anak jenabi jembel karena tak sekolah mon lambe anak tak oleh main handphone sekolah cabok covid tak oleh sekolah sama main handphone ada sambut kaki mas. Nah, orang tua yang gembira, orang tua yang selamat adalah anak-anaknya yang dimasukkan ke pondok pesantren dan madrasah. Pondok pesantren dan madrasah, walaupun situasi masih pandemi, tapi santri-santri tetap istiqomah belajar mengaji setiap hari dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Maka beruntunglah orang tua yang anaknya masuk ke dalam pondok pesantren. Mereka yang selemah, di anak pondok tak pernah neser pemoleh eman. Lebih baik orang tua menangis sekarang, lebih baik empian nangis semangken karena ngabes anak tirakat pondok, redung tak nyaman, ngangkan tak nyaman, semua aktivitasnya dipenuhi dengan ibadah dan belajar yang melelahkan. Lebih baik empian nangis semangken daripada 20-30 tahun lagi empian nangis karena anaknya tak bisa ngaji, empian nangis karena anaknya tidak mengerti akhlak, empian nangis karena betona empian mate sobu omong tidak tahu bagaimana cara merawat jenazah orang tuanya. Mereka terjadi gulai son beje endi kanca sobu ngomor potrana sarjana. Begitu mulai dari dimandikan, dikafani, disolati sampai masuk ke dalam, karena satu-satunya benteng pertahanan umat Islam yang paling terakhir itu ada di pondok-pondok pesantren. Jangan semakin mereka banyak aliran-aliran masuk ke tanah air kita yang mengajarkan seolah-olah bajunya agama,
bajunya menunjukkan orang-orang yang alim tentang ilmu agama, tapi ilmu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang sesat. Ini diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sayati zamanun ala ummati ulama isu'i. Akan datang suatu zaman di mana umatku akan kedatangan ulama-ulama yang sesat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa tahu ulama yang sesat sementara surban yang dipakai sama, jubah yang dipakai sama, ayat yang disampaikan juga sama? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ulama isu'i adalah ulama-ulama yang mendatangkan kekacauan, yang mendatangkan keributan, yang mendatangkan kebencian, yang mendatangkan amarah bagi umat yang ada di tengah-tengah tersebut. Jadi empian umpama norok ngaji, empian ngaji ngedi ngaji guna kiai, mak ate celep berarti bener empian ngaji. Mempian ngaji bawaannya kepingin menyalahkan orang, nah ini berarti ngajinya keliru. Karena cuman semangkin neka beda kiai kanan, beda kiai kacer. Oh ini empian apa bidana? Mon kiai kanan, mon maca kitab dari kanan ke kacer. Mon kiai kacer, maca kitab dari kacer ke kanan. Alias maca Quran terjemahan, alias maca internet. Akhirnya ilmu yang didapat ilmu salbut, karena ilmunya salbut kiaena salbut, santrena santre salbut, akhirnya kapino salbut. Menghafal hadis yang dihafal kuntelok. Salah satu hadis yang paling dihafal, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Oningakun kullu bid'ah bayi. Ketika urusan etopol ngakui kullu bid'ah dolalah. Bid'ah ini apa? Bid'ah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tahlilan bid'ah atau tidak? Zaman Nabi tidak ada. Berarti tahlilan ini bid'ah. Mulutan mereka ada, beda apa sobung zaman Nabi. Mulutan zaman Nabi sobung, berarti mulutan mereka bid'ah. Intihan mereka beda apa sobung zaman Nabi. Zaman Nabi sobung, berarti intihan juga bid'ah. Mereka beda apa sobung orang yang mereka. Sekondi apa punya? Nah, kalau orang tak tahu ngaji, empian, terutama khususnya para santri, saya kasih sedikit tentang sejarah, tentang ilmu yang berkaitan dengan ijtihadnya para ulama, sehingga akhirnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kegiatan-kegiatan tradisi yang berbasiskan dengan keagamaan terlaksana hingga saat ini. Setong, kelar impian. Para ulama ketika membawa agama Islam hadir ke tanah Jawa neka, para ulama ini tidak langsung memaksakan agama untuk diterima oleh masyarakat, tetapi ulama ini mempelajari karakter kebudayaan adat istiadat setempat, sehingga Islam hadir bukan untuk menghapuskan budaya, tapi Islam hadir untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan di tengah budaya yang berkembang di masyarakat. Contoh paling gampang, orang Jawa, orang Madura, mereka menyebutaki setong barang, mon kita ya, kui disebutkan nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai, ditambahi akhiran an. Contoh, mereka saya akui kan namanya songkok yang ada di kepala ini kan namanya songkok. Orang Madura mengucap songkok, mon kita ya akui namanya songkok, mon pone akui namanya songkokan. Sarong ya, mon kita ya akui namanya sarong, mon pone akui namanya sarongan. Kelambi, mon kita ya akui namanya kelambi. Monponnya kui namanya kelabian. Katok monpitaya kui namanya katok. Monponnya kui namanya katoan. Nanti pada tahlil mon kita baca namanya tahlil, monpon baca namanya tahlilan. Solawat mon kita baca namanya solawat, monpon baca namanya solawatan. Molot mon kita laksanaki namanya molot, mon boleh laksanaki namanya molotan. Neka cerdas ulama cuman lambe,
memasukkan istilah-istilah keagamaan di tengah budaya masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Jadi mon semakin beda ngocak tahlilan zaman Rasulullah tidak ada, bener zaman Rasulullah jet sobung tahlilan karena orang jebol orang Madura ki belum Islam pada waktu zaman Rasulullah. Tapi kalau kalimat tahlil, jangankan zaman Rasulullah, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh para ulama sampai ke guru-guru kita, semua risalah yang diajarkan sama, yaitu risalah la ilaha illallah. Jadi tahlilannya memang tidak ada zaman Nabi, tapi kalimat tahlil yang diajarkan semua sama dibawa oleh para nabi dan rasul, termasuk gelar Al-Mukarram Kiai Wahid Zaini mengawali tawassul disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah. Taneka judulnya tahlilan, tujuannya mengajarkan tentang ketauhidan Allah. Pertanyaan selanjutnya, tahlilan mereka bertahlilan ada di tahlilan mereka akan banyak dipermasalahkan oleh orang-orang seahlul bid'ah mereka. Dikatakan bahwa tahlilan ini semuanya itu menyimpang dengan ajaran Islam. Apa saja yang dikatakan menyimpang? Setong, nomor satu, orang beda sesobung omor biasanya budaya na orang kobena beda sesobung omor mereka penyombeng napanten nyombeng napanten impian menyombeng apa saya sambi beres gula minyak mesen montero praktis. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tidak ada itu nyumbang-nyumbang di dalam ajaran agama Islam untuk orang yang sudah meninggal. Kalau mau nyumbang tidak usah nunggu meninggal, masih hidup kan sudah bisa nyumbang, kan seneka bentana. Nah pertanyaannya beda dalilan apa anten nyumbang mereka. Ternyata di dalam sebuah kitab diterangkan ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam pertempuran Mu'tah, Nabi Muhammad SAW ngedin kabar neka Madinah, beliau bersabda isna'it ta'am li ali Ja'far, berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Apa maepakon parengaki keeran karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Nah ulama zaman lambe ngajari bujuk-bujuk nada gula sarang ajunan mengakui isna'il ta'am li ali Ja'far ngajari gelu penengen orang lambe beri dalil. Akhirnya dibentuklah satu budaya yang namanya benyombeng. Benyombeng mereka tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Rasulullah isna'il ta'am li ali Ja'far. Jadi benyombeng sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Nomor dua, orang kalau tahlilan biasanya saya baca pertama baca apa? Empian mau tahlilan macam apa biasanya? Yasin. Nah, mereka beda orang ngocak. Itu orang NU itu udah kreatif. Loh kenapa kok udah kreatif? Tahlilan mae baca Yasin melolok. Mata sekali-kali gantilah kreatif. Besok beda saya sombong omor maca Al-Baqarah, laguna beda saya sombong omor kale maca Al-Kahfi, mon umpama kesusu cek jeng lanceng maca Inna A'tayna Al-Kausar. Mak Yasin melolo mak sombong gente ayat se lain. Kan Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bukan hanya surat Yasin. Pertanyaannya, apakah surat Yasin ini sudah sesuai dengan ajaran Islam? Maca surat Yasin keberi orang saya sobung omor mereka beda tuntunan nama sobung. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab fadilah surat Yasin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Nabi Muhammad SAW bersabda Faqra'uha Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Jadi membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Tambena napanten bertahlil. Tambena napanten nomor telok tahlil neka
tujuanan apa? Berdoa kepada orang sesobung mor. Berdoa orang moca. Berdoa untuk orang yang sudah meninggal tak ada pak. Pernah ngeding nabatan? Baca doa kepada orang mati tak ada pak. Pernah ngeding? Itu tidak ada dalilnya. Yang every dalil saya paling gampang. Neka nyawan sapa? Orang paling bunggen neka bisa mekel. Ngakui dalil neka. Dalam ajaran Rasulullah, mon orang lebet ekopuran, neka disunahkan mengucapkan salam. Salam apa yang diucapkan? Banyak macam. Yang paling pendek, yang insya Allah semua hafal, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Neka kan paling pendek neka. Coba arti kalimat salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan. Semoga keselamatan terlimpah padamu. Neka kalimat doa apa benih? Kalau doa untuk orang yang mati tak ada pak, Rasulullah memerintahkan kita mengucapkan salam, berarti Rasulullah neka tak di kelakuan. Sudah tahu doanya ada nyampe, kenapa kok disuruh mengucapkan salam? Sementara salam itu adalah doa. Berarti setiap doa yang dipanjatkan untuk orang yang sudah meninggal, neka pasti pak. Neka dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah berjalan dengan para sahabat. Ada pelepah kurma di samping kuburan. Rasulullah memerintahkan ambil pelepah kurma yang masih hijau itu, sobek, tancapkan ke kuburan. Kenapa ya Rasulullah? Karena dalam kuburan mereka semakin mengalami siksa kubur. Semua tumbuhan di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Maka tasbihnya pelepah kurma selama dia masih hijau sampai mengering, itu meringankan siksa kubur si ahli kubur. Maka ada dua pelajaran dalam hadis mereka. Pertama, mon empian nyekar nyambi kembel neka beda dalila kan Indonesia eko benar kan sombung karena kurma saya beda kan kembel tapi impian nabur kembel nabur pandan dan lain sebagainya. Ini dalilnya sama. Semua yang ada di alam ini termasuk tumbuhan bertasbih kepada Allah. Jadi tasbihnya bunga mawar, tasbihnya melati, tasbihnya kenanga, tasbihnya pandan meringankan siksa kubur si ahli kubur. Kenyo ontolong cekun nabur kempeng maca doa juga nempian. Tahu diken pon beke lagi kempeng iki kelewa juga. Yang kedua, kalau tasbihnya pelepah kurma, tasbihnya bunga mawar, tasbihnya pandan nyampe ke ahli kubur, apalagi doanya umatnya Nabi Muhammad SAW, mustahil doanya umat Nabi Muhammad tidak bisa nyampe kepada ahli kubur. Jadi empian maca yasin, maca tahlil, nek ada pak abi, sobung saya tak ada pak. Menbodoh orang ngocak ada pak, empian ngocak, seneka pun, empian mata ada, bidan gula yang baca ini yasin saling tahlil. Jadi mau ada pak empian juga boleh. Tambahna apa ambu? Nomor 4, majen tak semangat ya. Nomor 4. Biasanya orang mau tahlil, neka sarang tuan rumah beri geeran napanten. Mak semangat macam beri geeran, beri geeran. Neka orang-orang yang ahlul bid'ah ini mengatakan apa itu? Orang NU itu, kau orang kepaten, orang kesusahan, keluarganya meninggal, kok masih dipaksa suruh ngasih makan buat tamu? Ini syariat yang tidak betul ini. Syariat yang membuat orang semakin susah. Pernah ngeding nggak banyak kok benar orang yang aneh kaki. Nah ngeding menolong dia. Pertanyaannya, memberikan makan kepada orang yang hadir membaca yasin dan tahlil oleh keluarga ahli kubur, ini ada dalilnya atau tidak? Jawabannya ada. Suatu saat seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi mata,
wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, afa tasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu afdhali shadaqatan, sedekah apa yang paling afdol ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, saqiyul ma, kasih minum kepada orang yang haus. Nah, Arab ain mereka sarah. Jadi abdi ngenom kebei orang Arab mereka sodakoh yang paling utama karena memberikan sodakoh yang paling baik. Khoberna ain gempang ojen takem terus lestarena ojen ain ngaki dunia mereka. Jadi ain mereka gempang semlarat mereka ngakan akhirnya dikemas oleh ulama zaman lambe mon sodako terang. Kenapa? Karena dengan ngasih makanan dimakan oleh orang yang ibadah, masuk ke dalam perut, jadi darah, jadi tenaga, orang neka abeje yang sodako ikut mendapatkan pahala abeje. Orang neka umpama ikut majelis ilmu, yang sodako juga ikut mendapatkan majelis ilmu, pahalanya majelis ilmu barokah sodako. Nah, ketika ada orang yang meninggal, keluarganya memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang yang membaca yasin dan tahlil, itu harapannya sodakohnya ahli kubur, sodakohnya keluarganya ahli kubur, pahala nade pak ke orang saya sobung omor, sehingga tepat empian adem setiap suapan saya gelunok sarang empian masuk ke tabuk, neka pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Tadi yang sekebetang masalah tahlilan tak ngerti dalil mon kiai semakon, kalau kiai ahlus sunnah wal jamaah sudah memerintahkan jalankan, insya Allah dasar keilmuannya ada. Udah boleh terakhir mereka bertahlil. Kenapa kok harus bersama-sama? Kan macam bibi bungkona masing-masing kan bisa. Mata keralong bolong. Maka ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yajtami' malaun, tidaklah orang-orang berkumpul, wa yad'u ba'duhum, ada satu orang yang berdoa, wa yu'aminuhum sa'iluhum, yang lainnya mengaminkan, illa ajabahullah, kecuali pasti Allah akan mengabulkan doa tersebut. Empian hadir malam semangken deki pimpin doa sareng kiai, insyaallah setiap doa yang diaminkan oleh semua jamaah yang hadir pada malam hari ini pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena mereka janjinya Rasulullah. Nah, mereka kurang lebih tentang bab tahlil. Maka para santri wajib hukumnya ngaji sungguh-sungguh dalam rangka mengikuti apa yang dilakukan oleh para kiai dan para ustadz, yatafaqahu fiddin, faham betul-betul ilmu agama. Setelah faham yang betul ilmu agama, terjun ke masyarakat, meluruskan faham-faham yang tidak benar supaya masyarakat awam mereka tak bingung, masyarakat awam mereka tidak salbut, karena ada santri-santri yang alim, alumni pondok pesantren Darun Najah yang menceritakan, menjelaskan tentang ilmu agama Islam yang sebenar-benarnya. Maka yang paling terakhir, semangatlah untuk menuntut ilmu. Para santri semangat untuk menuntut ilmu di pondok, orang tua semangat dua. Pertama, semangat untuk mendoakan anak-anaknya. Yang kedua, jangan sampai memberikan rizki yang haram kepada anak-anaknya. Anak-anak mondok, anak-anak benare abejeng, anak-anak benare adua, anak-anak benare ngaji, tapi rizki yang diberikan hasil makanan yang haram, hasil nipu orang, hasil dari pekerjaan yang dilarang, maka ilmu yang didapat di pondok tidak ada gunanya. Anak ini bertahun-tahun mondok sobung manfaatah. Jadi ngastete para orang tua, jangan sampai apa yang deeran haram. Miliki keyakinan saat melarat tampian mon anak mondok, rezekinya, rizkinya pasti gempang sareng Allah. Saat melarat lagi awal kelak minimalnya rewapangan yang gempang.
kebenakan pondok otang gempang. Coba mungkin untuk urusan selain otang tak gempang. Nah ini barokahnya anak pondok. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diberikan rahmat dan pertolongan oleh Allah. Orang tua yang memondokkan anaknya, rizkinya digampangkan oleh Allah, diikhlaskan hatinya berpisah dengan anak-anaknya di pondok. Dan mudah-mudahan anak para santri yang mondok di pondok pesantren Darun Najah ilmunya manfaat, sabar di dalam menjalani setiap pembelajaran di pondok pesantren, dan mudah-mudahan keluar dari pondok pesantren Darun Najah menjadi santri yang bermanfaat untuk umat, santri yang bermanfaat untuk masyarakat, santri yang bermanfaat untuk umat Islam, dan santri yang meneguhkan faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang kedua. Mari kita semua membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Al-Fatihah yang kita baca, semua yang hadir pada malam hari ini hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya, sakitnya segera diangkat. Yang diuji dengan kesulitan ekonomi, mudah-mudahan diberikan rizki yang banyak dan barokah, bisa menyelesaikan semua hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan semua yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir gula minta tolong ngemisa Al-Fatihah ke sarang ajunan semangken neka gula dalam perjuangan membangun pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Insya Allah bulan Syawal neka peletakan batu pertama. Mohon doa surat Al-Fatihahnya, wasilah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah yang dibaca oleh seluruh alim ulama dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini, bangunan pondok pesantren segera berdiri, bisa mencetak generasi santri yang mensyiarkan agama Islam, yang mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi terakhir, pengajian malam semangken neka akan diupload di akun YouTube Ustadz OCH. Jadi impian ketik di akun YouTube Ustadz OCH. Insya Allah pengajian malam ini akan diupload di akun YouTube tersebut. Minta tolong bantu subscribe dan tonton videonya. Kenapa? Karena menonton videonya sama dengan ikut membantu menyumbang pembangunan pondok pesantren Insan Kamil, karena seluruh hasil yang didapat dari YouTube tersebut digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Keceprot gelemira, salah lokotnya ansabora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.